Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Mentari di program Salincam Tanah Datar. Berikut ini kami sampaikan rangkuman kegiatan pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk Anda. Kegiatan Pati Ambalau yang digelar pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau Elkam Tanah Datar di Balai Adatan Tejo Gurhanu Batu Sangkar turut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan harapannya terkait Elkam usai digelarnya kegiatan tersebut. Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau Elkam Tanah Datar menggelar Pati Ambalau di Balai Adatan Tejo Gurhanu Batu Sangkar pada Rabu 15 Februari 2023. Agenda tersebut turut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra, Wakil Bupati Tanah Datar Rici Aptian, Wakil Ketua Umum Elkam Sumatera Barat, DRS Haji Safrizal Datuk Nan Batuah, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yakni Arkadius Datuk Intan Bano, Bukhoiri Datuk Tuo, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani SP, Forkopimda Tanah Datar, Niniak Mama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati menyebut pengurus Elkam Tanah Datar sebagai satu-satunya organisasi kemasyarakatan dengan hukum adat Minangkabau tertinggi pada sistem kekerabatan matrilineal agar berupaya merealisasikan visi pemerintah daerah yaitu terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani berlandaskan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Bupati berharap pengurus Elkam Tanah Datar segera merencanakan program kerja yang mampu meningkatkan serta melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Elkam merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan hukum adat Minangkabau tertinggi yang berpihak pada masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan sebagai mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Untuk itu diminta Elkam Kabupaten Tanah Datar mampu menjalankan visi Kabupaten Tanah Datar yaitu terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Oleh karena itu Elkam harus meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau sebagai sebuah lembaga yang harus dilindungi. Meningkatkan dan melestarikan adat dan budaya Elkam, Budok Kandung dan KAN harus memiliki program yang konkret dan kepengurusannya yang solid serta sekretariat yang memadai. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Elkam Sumatera Barat DRS Haji Safrizal Datuk Nan Batuah mengatakan terlaksananya Pati Ambalau Elkam Tanah Datar akan memberikan solusi atas permasalahan terkait adat dan budaya baik di nagari, kabupaten maupun provinsi. Mudah-mudahan pengurus yang masa bakti 2020-2027 bisa selalu kompak dan bisa menghasilkan, dan tugas kita pertama bagaimana melestarikan adat dan budaya di Minangkabau ini. Di kesempatan yang sama, Ketua Elkam Tanah Datar Aresno Datuk Andomo mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan semua pihak sehingga pengurusan Elkam Tanah Datar dapat terbentuk dan dikukuhkan. Yang pertama, atas pengurus dan panitia mengucapkan ribuan terima kasih pada Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang telah mensupport dengan sebaik-baiknya bagaimana Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah Datar ini untuk dapat berkiprah di tengah-tengah masyarakat dalam mengayomi masyarakat kita yang bernaung dengan filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar jadi yang pertama menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2022 ke BPKRI Perwakilan Sumatera Barat. LKPD diserahkan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada Kepala BPKRI Perwakilan Sumatera Barat Arif Agus di Gedung Indojelito Batu Sangkar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Sumatera Barat. Penyerahan LKPD diserahkan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra SEMM kepada Kepala BPKRI Perwakilan Sumatera Barat Arif Agus di Gedung Indojelito Batu Sangkar pada Rabu 15 Februari 2023.
Turut hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana, Inspektorat, staf ahli, Kepala OPD, Kepala Badan, dan bidang lainnya. Berbeda dengan tahun sebelumnya di mana penyerahan LKPD diserahkan di kantor perwakilan BPK RI, namun pada saat ini diserahkan di daerah. Menurut Bupati, hadirnya BPK di Kabupaten Tanah Datar merupakan wujud kepedulian dan keterbukaan BPK dalam pemeriksaan LKPD. Bupati juga mengatakan penyerahan tersebut adalah sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Menjadi daerah tercepat dalam penyerahan LKPD 2022, diharapkan Kabupaten Tanah Datar bisa kembali meraih wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-12 kali. Bapak dengan kerendahan hati bersama tim bersedia menerima laporan keuangan kami di Indojulito ini. Sehingga hasil nanti mudah-mudahan yang ke-12 kalinya kita berturut-turut untuk WTP di laporan keuangan ini. Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Arif Agus menyampaikan penyerahan LKPD tersebut merupakan realisasi amanat Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Kabupaten Tanah Datar merupakan entitas pertama yang menyerahkan LKPD tahun 2022 dari seluruh kabupaten kota se-Sumatera Barat. Penyerahan tersebut diharapkan menjadi contoh dan motivasi bagi kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat. Pelaksanaan penyerahan ini merupakan realisasi amanat Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pertama, ini entitas pertama se-Sumatera Barat yang menyampaikan. Belum ada datanya sampai sekarang, belum ada, kecuali Bapak ini. Entry pertama itu. Yang kedua, ini juga pertama buat BPK ya. Menerima penyerahannya itu bukan karena BPK. Sepanjang yang saya tahu nggak ada. Di kantor terus ya. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanah Datar gelar kirap pemilu tahun 2024 setahun menuju hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Kegiatan tersebut digelar di halaman kantor KPU Tanah Datar yang diikuti oleh Bupati Tanah Datar diwakili Kepala Dinas Kominfo Yusrizal, Ketua DPRD Tanah Datar, dan jajaran Forkopimda lainnya. Juga hadir perwakilan partai politik, juga panitia pemilihan kecamatan atau PPK. 1 tahun jelang pemilu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanah Datar menggelar kirap pemilu yang melibatkan Forkopimda, partai politik, hingga panitia pemilihan kecamatan atau PPK dari sejumlah kecamatan di Tanah Datar. Kirap pemilu dilaksanakan dalam rangka menggebiarkan dan mensosialisasikan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang kepada masyarakat Tanah Datar. Kegiatan tersebut berupa arak-arakan jalan sehat yang dimulai dari halaman kantor KPU Tanah Datar menuju sejumlah titik di Pagaruyung. Kirap pemilu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara nantinya. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penandatanganan Letter of Intent atau LOI dengan Provinsi Jeollabuk-do, Korea Selatan yang bertempat di Istana Bahasa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar pada Jumat 17 Februari 2023. Melalui penandatanganan kerjasama tersebut, diharapkan saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, khususnya Kabupaten Tanah Datar. Istana Bahasa Pagaruyung jadi saksi terjalinnya kerjasama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jeollabuk-do, Korea Selatan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent atau LOI di halaman Istana Bahasa Pagaruyung pada Jumat 17 Februari 2023. Penandatanganan LOI antara Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah dengan Kim Kuan Yong, Gubernur Jeollabuk-do, turut disaksikan Bupati Tanah Datar Eka Putra selaku tuan rumah penyelenggara. Dalam kesempatan itu, Bupati menyebut Pemkab Tanah Datar siap mendukung dan mensukseskan kerjasama tersebut, serta meminta kedua provinsi untuk juga melakukan kerjasama dengan Tanah Datar di bidang kebudayaan dan pariwisata. Kami pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah memilih Istana Bahasa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar sebagai lokasi penandatanganan Letter of Intent antara pemerintah
Provinsi Jeollabuk-do, Korea Selatan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Banyak kesamaan daerah di Provinsi Jeollabuk-do dengan Kabupaten Tanah Datar. Kita memiliki latar belakang yang hampir sama, yakni berkaitan dengan nilai-nilai budaya, sejarah, dan memiliki desa-desa yang indah dan tetap melestarikan serta mempertahankan budaya tradisional. Sementara itu, Gubernur Mahyildi menjelaskan Sumatera Barat dan Jeollabuk memiliki sejumlah kesamaan yang menjadi salah satu dasar untuk bekerja sama, yang akan berkontribusi positif pada banyak sektor seperti pembangunan, perdagangan, pertanian, pariwisata, dan lainnya. Sebagai dua provinsi yang memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan sumber daya alam yang luar biasa, kita memiliki banyak kesamaan dan potensi besar untuk saling menguntungkan. Beberapa contoh di antaranya sekaitan dengan perhatian kita sama-sama berhalamankan lautan lepas. Jeollabuk-do terus berupaya menjadi the leading force di area Laut Kuning yang berada di sebelah baratnya, sementara kami berdiri berhadapan dengan Samudra Hindia yang ombak-ombaknya ditaklukkan oleh nelayan kami setiap harinya. Hal senada juga disampaikan Kim Kwon Yong. Ia menyebut selanjutnya pihaknya berkeinginan untuk membuka sekolah atau rumah belajar bahasa Korea di Sumatera Barat, sehingga produk-produk yang diinginkan masyarakat akan lebih mudah didapatkan. 그리고 여러분들 드라마에서 보는 한글을 좀 더 쉽게 배울 수 있도록 제가 한글 학당을 서부 스마트라에 먼저 만들도록 하겠습니다. 여러분들이 드라마에서 보았던 김치, 비빔밥, 떡볶이 앞으로 더 많이 맛볼 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. Sehari sebelum dilakukan penandatanganan, Gubernur Jeollabuk-do dan rombongan telah disambut Bupati Eka Putra di Gedung Indo-Jolito, Batu Sangkar. Rombongan dari Korea Selatan itu disuguhi makanan khas Minangkabau seperti rendang dan lainnya. Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengenalkan tentang potensi yang dimiliki Tanah Datar khususnya di bidang pariwisata. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Radio Luhak Nantuo merayakan ulang tahunnya yang ke-19. Perayaan diisi dengan sejumlah rangkaian seperti lomba tafis, lomba solosong, juga acara puncak yang dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra dan jajaran Forkopimda lainnya. Terhitung 16 Februari 2023, genap sudah Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Luhak Nantuo telah mengudara selama 19 tahun. Tidak hanya menyajikan hiburan, tapi Radio Luhak Nantuo juga menyajikan berita-berita informatif sesuai kebutuhan warga setempat. Dengan berbagai tantangan dan rintangan, hingga kini di era digitalisasi Radio Luhak Nantuo telah melekat di hati masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra SEMM menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan ucapan apresiasi ke Radio Luhak Nantuo atas capaian dilakukan selama 19 tahun ini. Bupati mengatakan di zaman digital saat ini Radio Luhak Nantuo harus terus berinovasi dengan program yang harus ditampilkan. Radio Luhak Nantuo diminta untuk mencari program yang menyenangkan sehingga masyarakat pendengar tidak meninggalkan radio. Bupati juga sangat mendukung hadirnya Radio Luhak Nantuo sebagai penyambung informasi kepada masyarakat. Program yang harus kita tampilkan, tadi saya mendengar Kadis merubah ke berita, tapi jangan lupakan fan. Radio tidak besar kalau tidak ada fan-fansnya, ya. Jadi tidak hanya fan bikin acara 1 tahun ulang tahun saja, tidak. Kalau bisa ada kegiatan-kegiatan fan ini 3 bulan, 6 bulan, ya, yang turun ke masyarakat, memberitahu kepada masyarakat bahwa Radio Luhak Nantuo ini masih eksis di saat zaman digital seperti ini, yang mengudara ya 102,5 FM. Maunya saya tidak hanya dikenal di Sumatera Barat, Luhak Nantuo ini, tapi dikenal di Minangkabau. Minangkabau itu ada di Riau, ada di Jambi, ada di Bengkulu, bahkan ada di Sumatera Utara. Jadi bagaimana Radio Luhak Nantuo ini didengar? Kenapa? Banyak perantau kita yang ingin mendengar kabar dari kampung, khususnya dari Luhak Nantuo. Jadi kalau kabar-kabar kita yang kita sampaikan di Luhak, di radio ini, tentu perantau-perantau kita banyak mendengar. Mulai dari ya berita tadi, terus kegiatan harian kita, kegiatan yang dilakukan fans kita, ya, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, kegiatan yang dilakukan oleh Forkopimda, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kabar dari Rana ini didengar oleh perantau kita yang di sekeliling Provinsi Sumatera Barat melalui
radio Luhak Nantua ini. Itu harapan saya ke depannya. Ini tantangan bagi Kominfo, ya, eksis di TV digitalnya, tapi juga eksis di radio Luhak Nantua ini. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Datar, Yusrizal juga mengatakan radio tersebut telah berusia 19 tahun dan mengalami turun naik, mulai dari pindah-pindah tempat hingga penambahan daya jangkauan. Hingga saat ini pancaran radio Luhak Nantua sudah melingkupi seluruh kabupaten kota se-Sumatera Barat. Karena sudah masuk di 19 tahun, kami di tahun ini akan mencoba mengadakan beberapa perubahan, terutama dalam program. Tagline di 2023 radio ini adalah Thoughts and News, Pak. Tapi kita tidak meninggalkan hiburan sebagai ciri radio dan pendidikan. Diketahui pada HUT ke-19 Radio Luhak Nantua menggandeng fans dan melakukan berbagai agenda seperti lomba tahfiz, lomba bernyanyi, dan berbagai kegiatan lainnya. Peduli dengan keamanan dan ketertiban lapangan Cinduamato Batu Sangkar, Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Cabang Tanah Datar melakukan aksi bersih-bersih sekaligus sosialisasi untuk tidak membuang sampah sembarangan kepada pengunjung di kawasan lapangan Cinduamato Batu Sangkar. Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Cabang Tanah Datar lakukan aksi peduli kebersihan di lapangan Cinduamato Batu Sangkar pada Kamis 16 Februari 2023. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, khususnya lapangan Cinduamato Batu Sangkar yang baru saja dibuka untuk umum pasca renovasi itu. Dalam aksi tersebut, Pemuda Pancasila melakukan pemungutan sampah yang bertebaran, juga mengajak pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga keindahan Taman Kota Kebanggaan Tanah Datar itu. Pertama-tama Pemuda Pancasila terpanggil untuk menjaga taman kebanggaannya. Alhamdulillah niat dan baik itu didukung oleh teman-teman sesama rekan juang Pemuda Pancasila untuk menjaga keindahan. Jadi untuk itu kepada masyarakat tolong dijaga kebersihan biar ini menjadi taman kebanggaan kita. Sementara kami hanya melakukan teguran-teguran yang bersifat persuasif kepada ibu-ibu, adik-adik yang hadir di sini, juga memungut sampah untuk memberi contoh kepada masyarakat bahwa pentingnya kebersihan dan keindahan, dan itu menyangkut devisa, paling tidak devisa lokal di negeri kita. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Dimeriahkan dengan kesenian Reok Ponorogo, perayaan anniversary ketiga komunitas keluarga pedagang bakso Nusantara Korda Sumatera Barat dan pengukuhan Korwil Tanah Datar yang digelar di Kota Batu Sangkar berjalan meriah dan diapresiasi langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra. Komunitas Keluarga Pedagang Bakso Nusantara atau KPBN Korda Sumbar gelar perayaan anniversary ketiga sekaligus pengukuhan Korwil KPBN Tanah Datar di Kota Batu Sangkar, tepatnya di Gedung Nasional Maharajo di Rajo Batu Sangkar pada Minggu 18 Februari 2023. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Eka Putra. Dalam sambutannya, Bupati menyebut keberadaan paguyuban Jawa di Tanah Datar merupakan suatu kekuatan besar bagi masyarakat sebagai wujud kekompakan masyarakat Tanah Datar yang bersuku Minangkabau dengan perantau Jawa yang mayoritas pedagang bakso dan usaha lainnya. Bupati Eka Putra juga berpesan kepada seluruh pedagang bakso untuk selalu menjaga mutu dan kualitas dagangannya sesuai ciri khas dan memberikan hak kepuasan kepada konsumen. Dalam kesempatan itu, Bupati juga membahas terkait program unggulan makan rendang di Tanah Datar yang dapat dimanfaatkan pedagang bakso di Tanah Datar. Yang makmur itu bunganya berapa persen? 6, ya. Kalau dengan kami cukup 1,5% saja. Jadi bagi Bapak Ibu pedagang bakso ya yang ingin cepat dibantu juga bisa bantuan langsung, yang baru belajar tapi tidak banyak-banyak ya, yang gerobaknya sudah ingin bangkrut gitu ya, cepat datang ke kami, segera kami bantu. Sebelumnya, Sesepuh Paguyuban Jawa Prasetya Eka Sasanti Muhammad Sadik Pasadigu menyampaikan harapannya kepada masyarakat Jawa yang ada di Tanah Datar untuk selalu menjaga kerukunan, berbaur dengan masyarakat, dengan harapan keluarga Jawa yang berada di sini merasa berada di kampung sendiri. Nasional Kabupaten Tanah Datar yang baru saja dilantik, dan juga selamat hari ulang tahun ketiga
Porda Sumatera Barat. Senada dengan itu, Ketua Harian Paguyuban Jawa Prasetya Eka Sasanti Tanah Datar, Suji Hardi didampingi Korwil KPBN Tanah Datar Sardi juga menyampaikan terima kasih kepada sponsor dan semua pihak yang telah mensupport kegiatan tersebut. Selanjutnya ada persetujuan dari yang Persari, Kabupaten Kota Sumbar. Yang ketiga ini dibentuk gunanya, yaitu yang bersifat dan kemanusiaan yang paling utama adalah silaturahmi sesama pedagang bakso Nusantara dan para Jawa yang ada di Sumatera Barat ini. Kegiatan anniversary tersebut juga ditandai dengan pemotongan tumpeng, pemberian cenderamata dan penggalangan dana untuk bantuan sosial. Turut hadir pada acara tersebut, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahib, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Forkopimda Tanah Datar, Korwil KPBN se-Sumatera Barat, dan ratusan pedagang bakso se-Sumatera Barat. Tim Liputan Tanah Datar TV melapor. Badan Pusat Statistik atau BPS Tanah Datar menggelar forum group discussion yang diikuti seluruh OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta pihak terkait lainnya yang dilaksanakan di MRC Hotel Batu Sangkar. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar menggelar fokus group discussion finalisasi penyusunan publikasi Tanah Datar dalam angka 2023 dan pembinaan data statistik sektoral yang dilaksanakan di MRC Hotel Batu Sangkar pada Kamis 16 Februari 2023. Agenda tersebut melibatkan seluruh OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Forkopimda terkait. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Datar Yusriza menyebut, melalui forum grup discussion tersebut diharapkan terciptanya satu data Indonesia dalam mewujudkan akuntabilitas, standar data yang jelas, serta memudahkan peluang investasi yang terjadi di Tanah Datar. Selain itu, satu data Indonesia itu erat hubungannya dengan sistem pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang telah menetapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SBBE. Yang kita harapkan dari satu data Indonesia ini sebenarnya terwujudnya akuntabilitas, ya, standar data itu jelas, kemudian jika ada peluang-peluang investasi akan sangat terbantu dengan di satu data Indonesia. Kemudian satu data Indonesia itu punya hubungan erat dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sementara itu, Kepala BPS Tanah Datar Kardiman menyebut, unit kerja yang bertanggung jawab dalam menghimpun data agar dapat dilayani dengan satu pintu. Ya, jadi keberadaan unit kerja yang melaksanakan tugas wali data sangat penting di daerah, terutama untuk layanan permintaan data agar dapat dilayani dari satu pintu dan tidak tersebar di masing-masing unit kerja produsen. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Musyawarah Daerah atau Musda Bundokandoang Kabupaten Tanah Datar ke-9 tahun 2023 dilaksanakan di Gazebo Indojolito Batu Sangkar, yang dibuka langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra dan dihadiri pengurus Bundokandoang Kabupaten Tanah Datar dan sejumlah undangan lainnya. Bupati Tanah Datar Eka Putra membuka Musyawarah Daerah atau Musda Bundokandoang Kabupaten Tanah Datar yang ke-9 tahun 2023 di Gazebo Indojolito pada Senin 6 Februari 2023. Dalam sambutannya, Bupati Eka berharap melalui Musda itu lahir pengurus baru dengan program-program yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga organisasi Bundokandoang lebih berdampak bagi kehidupan sosial di Minangkabau. Bupati Eka menambahkan, pemerintah daerah mendukung berbagai program yang disusun oleh organisasi Bundokandoang. Tentunya program-program Bundokandoang ke depan ya harus program yang betul-betul menyentuh ke generasi kita dan bermakna untuk kita sendiri sebagai pengurus. Di kesempatan yang sama, Ketua Bundokandoang Provinsi Sumatera Barat, Profesor Dr. Insinyur Rauda Taib MP mengatakan, Musda ialah mata rantai program kepengurusan organisasi Bundokandoang. Ia berharap adanya konsistensi Pemda Tanah Datar di setiap program-program organisasi Bundokandoang. Karena Musda adalah merupakan salah satu mata rantai program kegiatan dari mekanisme dan siklus kepengurusan 4 tahunan Bundokandoang ke depan. Jadi bukan 5 tahun Bu, 4 tahun, tapi boleh 3 kali periode. Sebelumnya memang sekali 5 tahun, 2 periode. Sementara itu, penasihat Bundokandoang Tanah Datar Nyonya Lise Eka Putra mengatakan,
Musda Bundokandong periode 2017 sampai dengan 2018 nantinya tidak berfokus terhadap pemilihan ketua dan organisasi. Ia berharap pengurus yang terpilih nantinya bisa mengevaluasi kinerja 5 tahun sebelumnya, baik program yang sudah terlaksana maupun mempersiapkan program yang akan dilaksanakan. Bundokandong adalah sebuah organisasi yang terdiri dari kaum ibu yang diakui keberadaan dan perannya di Minangkabau. Organisasi yang berdampingan dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAM ini berperan melestarikan dan mewarisi nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau khususnya di Kabupaten Tanah Datar yang kita cintai ini. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemirsa, demikian Salincam Tanah Datar edisi kali ini. Simak berita, informasi, dan inspirasi lainnya hanya di Tanah Datar TV. Mentari dan tim liputan yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.